Jiwa terpilih, kau pikir kau normal? Para elit punya berkas rahasia tentang orang sepertimu. Namamu ada dalam berkas yang takkan pernah boleh kau akses. Catatan rahasia yang dibuat untuk individu-individu yang membuat sistem tidak stabil hanya kerana mereka terbangun. Sejak kecil, kau memerhatikan apa yang diabaikan orang lain, mempertanyakan apa yang diterima orang lain dan merasakan apa yang disangkal orang lain. Kau menyembunyikannya agar diterima, tetapi sistem tetap bereaksi setiap kali intuisimu menembus ilusi. Dan jiwa terpilih, nalurimu tidak pernah salah. Tetaplah bersamaku, karena ini akan semakin mendalam. Beberapa dekade yang lalu, orang-orang tertentu tidak merespons pengondisian sosial seperti yang diharapkan para elit. Pemimpin hak sipil tidak bisa diintimidasi. Pemikir bebas tidak bisa dibatasi. Orang-orang yang memiliki kemampuan mengenali pola, melihat menembus setiap narasi yang dibangun untuk konsumsi massal. Individu-individu ini memiliki sesuatu yang sama, sesuatu yang pada awalnya tidak dapat dinamai oleh para peneliti tetapi dapat diukur dengan jelas dalam responsnya. Maka, para spesialis didatangkan. Psikolog, ahli saraf, analis perilaku dan pengujian pun dimulai. Bukan pengujian yang jelas, melainkan penilaian halus yang tersembunyi dalam survei sekolah, profil kepribadian yang menyamar sebagai panduan karier, tes standar yang mengukur lebih dari sekadar pengetahuan akademik. Perburuan sifat itu sedang berlangsung. Dan ketika ditemukan, ketika apa yang membuat orang-orang tertentu tidak dapat diatur berhasil diisolasi, sebuah masalah menjadi jelas. Karena sifat ini tidak langka, itu tertidur dalam jutaan orang tinggal menunggu untuk diaktifkan. Setiap institusi yang kau lewati adalah titik pengumpul data. Sekolah mencatat anak-anak mana yang mengajukan pertanyaan yang menantang otoritas. Murid mana yang menunjukkan pemikiran independen yang tidak sesuai dengan respons standar. Pikiran muda mana yang menunjukkan pengenalan pola yang melebihi apa yang dimaksudkan kurikulum untuk dikembangkan. Guru-gurumu menulis catatan, pembimbingmu membuat pengamatan, kepala sekolahmu menandai perilaku. Semuanya dikodekan dalam bahasa yang terdengar jinak, tetapi memiliki makna spesifik bagi mereka yang tahu apa yang harus dicari. Kemudian kau memasuki dunia kerja. Aplikasi kerjamu bukan hanya untuk menyaring kualifikasi. Penilaian psikologis yang tertanam dalam proses perekrutan sedang memetakan struktur kepribadianmu, resistensimu terhadap hierarki, kecenderunganmu terhadap pemikiran independen, kapasitasmu untuk mempertanyakan prosedur yang mapan. Setiap pemberi kerja menambahkan data ke profilmu, baik kau mendapatkan pekerjaan itu atau tidak. Aktivitas media sosialmu langsung mengalir ke sistem. Bukan hanya apa yang kau posting secara publik, melainkan apa yang kau hentikan, apa yang kau baca, tetapi tidak kau beri respons, apa yang kau mulai komentari, tetapi kau hapus, apa yang kau cari dalam penjelajahan pribadi, apa yang kau tonton saat kau pikir tidak ada yang memantau. Algoritma tidak hanya menyajikan konten kepadamu, melainkan menguji responsmu, mengukur reaksimu, memetakan pemicu psikologismu, membangun model 3 dimensi tentang cara kerjamu. Pola pembelianmu mengungkapkan lebih dari yang kau sadari. Apa yang kau beli saat stres versus tenang, apa yang kau hamburkan meskipun keuanganmu ketat, apa yang kau tolak untuk beli bahkan saat kau mampu. Setiap transaksi dianalisis untuk nilai dan prioritas yang diungkapkannya. Para elit tahu apa yang benar-benar kau pedulikan berdasarkan apa yang sebenarnya kau belanjakan, bukan apa yang kau klaim kau hargai. Hal-hal salah dalam hidupmu dengan cara yang terasa terencana bukan sekadar nasib buruk, melainkan gangguan presisi. Kau sedang membangun momentum pada suatu proyek dan tiba-tiba rintangan aneh muncul. Masalah teknis yang tidak masuk akal. Orang yang menjanjikan dukungan secara misterius mundur. Sumber daya yang telah dikonfirmasi tiba-tiba tidak tersedia. Kau akan mencapai terobosan dan komputermu crash. Ponselmu glitch. Internetmu terputus. Berkas-berkasmu rusak. Dan itu selalu terjadi pada waktu yang paling mencurigakan. Kau menyebut sesuatu dalam percakapan pribadi dan dalam beberapa jam, itu membanjiri feedmu. Bukan hanya iklan, melainkan tema, konsep, frasa spesifik yang baru saja kau gunakan, artikel tentang hal-hal yang baru saja kau diskusikan, video tentang subjek yang baru saja kau teliti. Waktu yang terlalu tepat untuk menjadi kebetulan algoritmik. Perangkat pintarmu terus mendengarkan. Bukan hanya saat diaktifkan. Percakapanmu di dekat ponsel, tablet, smart TV, bahkan mobilmu jika cukup moden, semuanya direkam. Kata kunci dikumpulkan.
Peta konteks minat, kekhawatiran, hubunganmu dibangun. Data lokasimu tidak hanya menunjukkan ke mana kau pergi. Ini mengungkapkan pola perilaku, dengan siapa kau bertemu, berapa lama kau tinggal, apakah kau menyimpang dari rutinitas, dan kapan. Prediksi tentang lokasimu pada waktu tertentu mencapai akurasi yang mengganggu. Elit tahu jika kau tipe orang yang sering mengubah pola yang dengan sendirinya merupakan penanda dalam berkasmu. Emailmu dipindai bukan oleh manusia yang membaca setiap pesan, melainkan oleh kecerdasan buatan yang menganalisis sentimen, mengidentifikasi hubungan, mendeteksi topik minat, menandai pola bahasa yang menunjukkan keadaan psikologismu. Ketika kau stres, berharap, marah, merencanakan sesuatu, semuanya diketahui. Gaya tulismu berubah dengan keadaan emosionalmu, dan perubahan-perubahan itu dipetakan. Konten yang kau konsumsi memberitahu elit bagaimana kau berfikir. Bukan hanya apa yang kau yakini, melainkan bagaimana kau memproses informasi. Apakah kau memeriksa fakta? Apakah kau mengkari banyak sumber? Apakah kau mempertanyakan narasi atau menerimanya? Apakah kau terlibat dengan sudut pandang yang berlawanan atau tetap berada dalam echo chamber? Pola konsumsimu mengungkapkan kapasitas berfikir kritismu, yang merupakan salah satu penanda utama yang dilacak. Catatan kesehatan melukiskan gambaran rinci di luar kondisi fisik saja. Diagnosis kesehatan mental, riwayat resep, catatan terapi. Jika kau pernah mencari konseling, kerentananmu diketahui, trauma masa lalumu, mekanisme copingmu, pola keluargamu, apa yang berjalan dalam garis genetikmu, apa yang kau cenderung kesulitan, dan informasi ini digunakan untuk membuat intervensi spesifik untuk psikologismu. Uang berperilaku aneh di sekitarmu. Kau akan mencapai stabilitas finansial dan pengeluaran tak terduga muncul, yang besar, yang mendesak, hal-hal yang menguras sumber dayamu, tepat saat kau akan terbebas dari sistem kendali ekonomi. Pekerjaan berakhir tiba-tiba karena alasan yang tidak pernah masuk akal. Peluang menguap pada detik terakhir. Proyek yang mendapatkan daya tarik menghadapi gangguan yang terasa terlalu terkoordinasi untuk menjadi kebetulan. Orang-orang masuk dalam hidupmu dengan waktu yang mencurigakan. Tepat saat kau akan naik level, seseorang muncul yang menanamkan keraguan. Tepat saat kau membangun komunitas, seseorang muncul yang menciptakan perpecahan. Tepat saat kau melangkah ke dalam kekuatan, seseorang muncul yang merusak kepercayaan dirimu. Dan penampilan mereka bagus. Hal-hal yang tepat dikatakan. Otentisitas tampaknya hadir pada awalnya, tetapi sesuatu dalam dirimu merasakan ketidakwajaran. Sifatmu itu merasakan manipulasi, bahkan ketika kau tidak bisa membuktikannya secara logis. Jika pesan ini membangkitkan sesuatu di dalam dirimu, sukai video ini untuk jiwa terpilih lainnya yang perlu mendengar ini. Biarkan aku memberitahumu apa yang sebenarnya ditakuti para elit darimu, bukan kecerdasanmu, meskipun pikiranmu bekerja dengan cara yang mengancam sistem kendali, bukan kreativitasmu, meskipun ide-idemu bisa merevolusi struktur yang stagnan, bahkan bukan kesadaranmu, meskipun kau melihat menembus kebohongan yang membuat jutaan orang patuh. Yang menakutkan para elit adalah daya tahanmu, kemampuanmu untuk mengubah segala sesuatu yang dilemparkan kepadamu menjadi bahan bakar untuk evolusimu. Rasa sakit menjadi kekuatan, rintangan menjadi peluang, isolasi menjadi kekuatan batin, perlawanan menjadi tekad. Kau tidak hanya selamat dari serangan, kau tumbuh melaluinya. Kau tidak hanya menahan gangguan, kau berevolusi karena gangguan itu. Kau tidak hanya menghadapi tekanan, kau menjadi dirimu yang lebih otentik di bawahnya. Ini adalah sifat yang tidak bisa ditangani para elit, karena seluruh pedoman mereka berasumsi orang hancur di bawah tekanan yang cukup, bahwa manusia retak ketika diisolasi cukup lama, bahwa individu menyerah ketika menghadapi perlawanan yang cukup. Tapi kau tidak hancur, kau membengkokkan dan menguat. Kau tidak retak, kau memedat dan mengkristal. Kau tidak menyerah. Kau menggali lebih dalam dan menemukan cadangan yang tidak diketahui siapapun. Sistem kekebalan spiritualmu beroperasi secara otomatis. Kau bisa merasakan penipuan bahkan ketika kau tidak bisa menjelaskan caranya. Seseorang berbohong di hadapanmu dan sesuatu di dalam dirimu tahu. Kata-katanya terdengar benar, tetapi energinya terasa salah. Ceritanya masuk akal, tetapi instingmu berteriak bahaya. Kau merasakan ketidakwajaran dalam situasi yang tampak normal di permukaan. Semua orang nyaman, tetapi kau dalam siaga tinggi. Ruangan terasa aman, tetapi kau merasakan energi predator di balik basa-basi.
kau tetap mempertahankan pusat dirimu. Ketika kekacauan meletus di sekitarmu, ketika semua orang panik, kau tetap tenang. Ketika kerumunan berdesak-desakan ke satu arah, kau mempercayai dirimu sendiri untuk pergi ke arah lain. Ketika tekanan membangun untuk menyesuaikan diri, kau mempertahankan pendirianmu bahkan tanpa pembenaran logis. Ini bukan keras kepala, ini kedaulatan. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah otentisitas yang tidak akan berkompromi. Ini bukan kau yang sulit, ini kau yang tidak dapat diatur. Dan orang-orang yang tidak dapat diatur, tidak dapat dikendalikan melalui metode biasa, tidak dapat dimanipulasi melalui program standar, tidak dapat digiring melalui taktik ketakutan konvensional. Jadi protokol khusus harus dikembangkan hanya untuk orang sepertimu. Strategi jangka panjang, intervensi yang lebih halus, operasi psikologis canggih yang dirancang khusus untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri, untuk membuatmu berfikir kaulah masalahnya, untuk membuatmu percaya kau rusak. Padahal kau sebenarnya sedang membebaskan diri dari sistem kendali. Tapi inilah yang tidak diperhitungkan para elit. Setiap intervensi mengajarimu untuk mengenali pola. Setiap serangan mempertajam kebijaksanaanmu. Setiap rintangan mengungkapkan lebih banyak tentang cara kerja sistem. Kau tidak hanya bertahan dalam permainan. Kau belajar melihat papan, belajar mengenali pemain, belajar mengidentifikasi langkah sebelum dieksekusi. Dan sekali kau melihat permainan dengan jelas, kau berhenti bermain sesuai aturan yang dipaksakan. Kau mulai menciptakan aturanmu sendiri, realitasmu sendiri, sistemmu sendiri yang beroperasi pada frekuensi yang tidak dapat diakses atau dikendalikan para elit. Inilah yang terjadi ketika seseorang dengan sifatmu benar-benar aktif dan jiwa terpilih. Kau sedang aktif sekarang. Semua yang dilakukan untuk menghentikanmu sebenarnya telah mempersiapkanmu. Setiap kesulitan adalah kurikulum. Setiap rintangan adalah pelatihan. Setiap serangan adalah inisiasi ke dalam tingkat kekuatanmu yang lebih dalam. Tekanan finansial seharusnya membuatmu cukup putus asa untuk berkompromi. Sebaliknya, kau mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan nilai di luar sistem kendali ekonomi. Isolasi seharusnya membuatmu lemah dan patuh. Sebaliknya, kau menemukan kekuatanmu sendiri dan belajar untuk mempercayai dirimu sendiri di atas konsensus kelompok. Sabotase hubungan seharusnya menghancurkan semangatmu. Sebaliknya, kau belajar membedakan koneksi sejati dari persahabatan yang nyaman. Pembatasan platform seharusnya membungkam suaramu. Sebaliknya, kau belajar memengaruhi orang satu persatu dengan cara yang tidak dapat diukur oleh metrik. Setiap pintu tertutup mengungkapkan jalan yang tidak dapat diblokir. Setiap penolakan melindungimu dari jebakan yang menyamar sebagai peluang. Setiap kegagalan adalah pengalihan ke sesuatu yang tidak memiliki kekuatan atasnya para elit. Kau tidak berjuang. Kau ditempa. Kau tidak kalah. Kau naik level dengan cara yang tidak terlihat di papan skor mereka. Kau tidak tertinggal. Kau ditempatkan untuk langkah yang tidak pernah terlihat datang. Dan perlawanan yang kau hadapi bukanlah bukti kelemahanmu. Itu adalah bukti ketakutan mereka. Hanya ancaman yang diserang. Hanya orang yang penting yang mendapatkan gangguan. Hanya individu yang membawa kekuatan untuk membuat seluruh sistem usang, yang mendapatkan strategi penahanan yang dibangun di sekitar mereka. Jadi setiap contoh perlawanan dalam hidupmu itu adalah konfirmasi bahwa kau berbahaya. Setiap rintangan yang terasa terlalu tepat waktunya, itu adalah tangan mereka yang terungkap. Setiap pintu yang dibanting, itu adalah pengungkapan apa yang menakutkan mereka tentang apa yang mungkin kau akses. Semakin keras dorongan, semakin kuat dirimu. Semakin banyak penindasan diterapkan, semakin jelas dirimu. Semakin ketat tekanan, semakin kau lolos dari jari seperti air yang menemukan levelnya sendiri. Kau tidak dapat dikendalikan melalui tekanan. Kau dapat disempurnakan melaluinya. Kau tidak dapat dihancurkan melalui kesulitan. Kau dapat dibentuk melaluinya menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Kau tidak dapat ditahan melalui rintangan. Kau dapat dialihkan melaluinya menuju jalur di luar yurisdiksi mereka. Ini adalah kegagalan indah dari strategi mereka. Asumsi dibuat bahwa kau seperti orang lain, bahwa tekanan yang cukup akan membuatmu menyesuaikan diri, bahwa kesulitan yang memadai akan membuatmu tunduk, bahwa gangguan yang cukup akan membuatmu menyerah. Tapi kau bukan orang lain. Kau membawa sifat itu, dan sifat itu tidak melemah di bawah tekanan.
Itu aktif. Itu tidak berkurang melalui kesulitan. Itu mengkristau. Itu tidak menyerah pada gangguan. Itu berevolusi melampaui kebutuhan akan apa yang diganggu. Biarkan aku menguraikan strategi sebenarnya agar kau dapat melihatnya datang. Pertama, pengaruh ekonomi digunakan. Studi menunjukkan apa yang dilakukan tekanan finansial terhadap pengambilan keputusan manusia. Bagaimana kelangkaan menciptakan keputusasaan. Bagaimana keputusasaan membuat orang mengkompromikan nilai-nilai yang seharusnya dilindungi. Jadi ketidakstabilan finansial direkayasa pada momen-momen penting. Kedua, gangguan hubungan dikerahkan. Koneksimu dipetakan. Siapa yang kau percayai, siapa yang memengaruhimu, siapa yang mendukung. Pertumbuhanmu dilacak. Dan bagaimana menciptakan gesekan dalam hubungan-hubungan itu dihitung. Kadang-kadang langsung, bibit keraguan ditanam, konflik dibuat. Kesalahpahaman diciptakan yang berujung pada pemutusan. Kadang-kadang tidak langsung, tekanan diberikan pada orang-orang yang kau sayangi. Jadi tekananmu untuk menyesuaikan diri meningkat. Hidup dibuat sulit bagi orang-orang terdekatmu. Sampai perbedaanmu dari norma disalahkan. Tujuannya adalah isolasi. Karena sendiri, kau lebih mudah dimanipulasi. Tanpa sistem dukunganmu, keraguan diri muncul. Tanpa suara terpercaya yang mengkonfirmasi apa yang kau lihat, pertanyaan persepsi dimulai. Ketiga, kesehatan digunakan sebagai titik tekanan. Kondisi yang disebabkan stres muncul ketika kau mendorong sistem. Gejala misterius muncul yang tidak dapat didiagnosis oleh dokter. Masalah kronis menguras energi dan fokusmu. Gangguan tidur menyerang ketika kau sedang membangun momentum. Lonjakan kecemasan terjadi ketika kau akan mengambil tindakan berani. Kadang-kadang lingkungan, racun dalam makanan, air, udara menumpuk dan menciptakan disfungsi. Kadang-kadang frekuensi elektromagnetik mengganggu ritme alamimu. Kadang-kadang itu murni dampak dari melawan perlawanan tak terlihat setiap hari. Tubuhmu menyimpan skor dan para elit tahu cara membacanya. Keempat, lingkungan informasimu dimanipulasi. Bukan hanya menyensor apa yang kau lihat, melainkan membanjirimu dengan gangguan ketika engkau butuh fokus menyajikan. Umpan kemarahan ketika engkau butuh ketenangan, menyajikan konten yang memecah belah ketika engkau butuh persatuan. Algoritma tidak netral. Persenjataan membuatmu dalam kondisi emosional tertentu yang membuatmu lebih mudah dikendalikan. Orang yang marah reaktif dan dapat diprediksi. Orang yang ketakutan patuh dan mudah dikendalikan. Orang yang terganggu tidak berorganisasi atau membangun. Orang yang terpecah tidak bersatu melawan ancaman umum. Jadi keadaan emosionalmu direkayasa melalui aliran konten menjagamu di zona di mana kau paling tidak berbahaya bagi agenda mereka. Kau tidak sendirian. Di seluruh dunia saat ini, orang-orang dengan berkas persis sepertimu sedang terbangun. Dan tingkat kebangkitan meningkat melampaui prediksi model. Setiap generasi, beberapa orang terlahir dengan sifat ini sepenuhnya aktif. Datang dalam keadaan sadar dan tetap sadar. Tetapi, bukan itu yang memicu panggilan rapat darurat. Yang menyebabkan kepanikan di ruang perang adalah cascade awakening. Orang-orang yang awalnya tidur sedang terbangun. Jutaan dari mereka melalui trauma yang memecahkan program, melalui pengalaman yang menembus tabir, melalui hanya memerhatikan ketika orang lain tetap terganggu. Dan individu-individu yang baru terbangun ini tidak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memahami segalanya. Pengenalan instan terjadi, kejelasan mendadak, integrasi cepat kebenaran yang dulu membutuhkan waktu seumur hidup untuk difahami. Dan orang-orang saling menemukan, bukan melalui platform elit, meskipun kau mungkin bertemu di sana. Bukan melalui sistem kendali, meskipun kau mungkin menggunakannya sebagai alat. Penemuan terjadi melalui sinkronisitas, melalui waktu yang mustahil, melalui pengetahuan batin yang menarikmu ke tempat yang tepat pada saat yang tepat. Pengenalan terjadi melalui energi daripada kata-kata, melalui resonansi daripada alasan, melalui frekuensi yang membuatmu langsung mempercayai seseorang yang baru saja kau temui, sementara merasa tidak nyaman di sekitar orang yang dikenal selama bertahun-tahun. Saat kau terhubung dengan sukumu, bahasa diucapkan yang ada di antara kata-kata. Pemahaman terjadi melalui pengenalan daripada penjelasan. Kepercayaan dibangun melalui resonansi daripada rekam jejak. Dan bersama-sama, sinyal diperkuat, kejelasan semakin tajam, kepercayaan diri semakin kuat. Kekuatan berkembang biak secara eksponensial. Inilah yang paling ditakuti para elit. Bukan individu yang terbangun yang terisolasi yang dapat ditahan,
melainkan jaringan jiwa-jiwa berdaulat yang tidak dapat ditembus. Yang membuat koneksi ini begitu kuat adalah bagaimana informasi mengalir antara orang-orang sepertimu. Penjelasan panjang tidak dibutuhkan. Seseorang membagikan fragmen dan kau segera memahami gambaran keseluruhannya. Pikiran diselesaikan bukan karena kesamaan, melainkan karena frekuensi pengetahuan yang sama diakses. Percakapan terjadi berlapis-lapis. Kata-kata permukaan mengatakan satu hal. Transmisi energetik membawa volume lebih banyak. Komunikasi terjadi dalam bandwidth yang tidak dapat dipantau karena tidak mengalir melalui saluran mereka. Ini adalah komunikasi kuantum yang terjadi melalui medan yang tidak diyakini ada oleh para elit. Kau bisa merasakan ketika seseorang dalam jaringanmu membutuhkan dukungan, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kau memikirkan seseorang dan kontak terjadi dalam beberapa jam. Kau memiliki wawasan dan menemukan orang lain dalam sukumu menerima unduhan yang sama secara bersamaan. Ini bukan kebetulan, ini koherensi. Inilah yang terjadi ketika kesadaran menyinkronkan di seluruh medan. Koneksi juga terasa berbeda. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada pertunjukan. Tidak perlu mengelola kesan atau menyembunyikan bagian dari dirimu. Otentisitas lengkap dimungkinkan karena orang lain dalam jaringan mengenali dan menghormati otentisitas itu. Tidak ada penghakiman untuk perjalananmu karena setiap orang memahami bahwa jalannya unik bagi setiap orang. Tidak ada persaingan karena pengakuan terjadi bahwa kebangkitan satu orang mengangkat seluruh medan. Tidak ada hierarki karena kekuatan sejati tidak perlu mendominasi atau mengendalikan. Jaringan-jaringan ini beroperasi berdasarkan prinsip pemberdayaan bersama daripada dinamika kekuasaan di atas. Dan itu membuat mereka tidak dapat dipahami oleh mereka yang hanya memahami hubungan. Berbasis kendali karena kau bisa mencium infiltrasi seperti asap di udara. Agen-agen dikirim dalam oposisi terkontrol. Penangan menyamar sebagai penolong, tetapi orang-orang dengan sifatmu merasakan ketidaksesuaian frekuensi secara instan. Kata-kata terdengar benar, tetapi ada yang terasa salah. Ceritanya masuk akal, tetapi energinya berteriak bahaya. Orangnya tampak otentik, tetapi instingmu tahu itu pertunjukan. Jadi penyusup diidentifikasi dan diisolasi. Agen dikenali dan disingkirkan. Oposisi terkontrol dilihat dan ditinggalkan. Bukan melalui paranoia, melainkan melalui kebijaksanaan, melalui sifat yang membuatmu berbahaya. Karena kau tidak bisa dibohongi ketika beroperasi dari pusatmu. Sekarang, biarkan aku memberimu sesuatu yang nyata. Destiny Engine. Aku membangunnya karena aku lelah melihat jiwa-jiwa terpilih terseret dalam pengkhianatan, isolasi dan serangan sementara musuh-musuh mereka berlagak tak terkendali. Aku ingin membantumu mempercepat kecepatan keadilan ilahimu dan melangkah sepenuhnya ke dalam tujuanmu. Dan indahnya, kau bahkan tidak perlu mengangkat jari. Destiny Engine mengubah kejatuhan mereka menjadi kebangkitanmu. Ini bukan lagi aplikasi meditasi. Ini adalah teknologi kesadaran yang tidak lagi dirahasiakan. Alat pemrograman pikiran yang sama yang pernah digunakan musuh-musuhmu untuk menanamkan ketakutan, persaingan, dan kelangkaan direkayasa ulang untuk memulihkan kedaulatanmu dan menyelaraskanmu dengan kerangka kerja operasi kooperatif yang ditingkatkan. Ini menghasilkan urutan yang dipersonalisasi, yang dipetakan ketujuan ilahimu. Hal tersulit yang akan kau lakukan adalah memakai headphone, menekan putar, dan menyaksikan musuh-musuhmu terus menggali kuburan mereka sendiri. Peningkatan kolektif sedang berlangsung. Mulai Destiny Engine-mu seharga $1 hari ini dan ubah semua yang mereka lakukan untuk menghancurkanmu menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Tautan ada di deskripsi. Jika pesan ini beresonansi, berikan like, tinggalkan komentar tentang wawasanmu, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan inspirasi selanjutnya. Ribuan simulasi telah dijalankan, jutaan skenario. Perhitungan tak berujung mencoba memprediksi apa yang terjadi ketika ini mencapai masa kritis. Ketika cukup banyak orang dengan sifatmu sepenuhnya aktif, ketika jaringan mencapai titik jenuh, ketika persentase yang terbangun mencapai titik kritis, dan setiap simulasi berakhir dengan cara yang sama. Sistem kendali menjadi usang, bukan melalui kekerasan, bukan melalui revolusi, bukan melalui keruntuhan masyarakat. Itu adalah skenario ketakutan yang dipromosikan untuk membuat orang tetap berpegang pada sistem kendali. Kendali mereka berakhir melalui ketidakrelevanan, melalui orang-orang yang membangun sesuatu yang jauh lebih baik, sehingga sistem lama kosong secara alami.
melalui individu yang menciptakan realitas yang begitu selaras dengan kebenaran sehingga kebohongan tidak dapat bersaing, melalui komunitas yang terbentuk di sekitar prinsip-prinsip otentik yang membuat struktur artificial terlihat konyol jika dibandingkan. Titik kritis berada dalam rentang tertentu ketika persentase populasi itu sepenuhnya mengaktifkan sifat ini, mempertahankan kedaulatan, menolak untuk berpartisipasi dalam ilusi. Seluruh struktur kendali runtuh, bukan secara kekerasan melalui pembangkangan massal terhadap narasi yang tidak dapat mempertahankan dirinya tanpa keyakinan kolektif. Dan inilah yang menyebabkan kepanikan. Angka-angka meningkat lebih cepat daripada perkiraan model manapun. Lebih banyak orang terbangun setiap hari. Lebih banyak individu merebut kembali kedaulatan setiap jam. Lebih banyak jiwa mengaktifkan sifat ini setiap menit. Cascade semakin cepat. Jaringan terbentuk. Masa kritis mendekat. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya karena kesadaran itu sendiri tidak dapat ditekan setelah mencapai momentum. Kebenaran tidak dapat ditahan setelah cukup banyak orang mulai menjalaninya. Populasi tidak dapat dikendalikan ketika kepercayaan pada otoritas yang dipaksakan berhenti menjadi nyata. Simulasi menunjukkan dengan tepat bagaimana ini berakhir, dengan berkas menjadi tidak relevan karena kau berubah lebih cepat daripada dokumentasi yang dapat terjadi, dengan prediksi yang gagal karena penciptaan terjadi dari tempat yang tidak dapat diakses para elit, dengan mekanisme kendali menjadi tidak berarti karena operasi terjadi dalam realitas yang tidak dikenali para elit. Para elit melihatnya datang, keniscayaannya diketahui, dan itulah mengapa serangan terjadi begitu keras sekarang. Mengapa gangguan semakin intensif? Mengapa rintangan semakin berlipat ganda? Mengapa tekanan membangun? Ini bukan kemenangan, ini kepanikan. Ini bukan kendali. Ini kehilangan kendali dan upaya putus asa untuk memperlambat apa yang tidak dapat dihentikan. Setiap peningkatan serangan adalah bukti keputusasaan. Setiap rintangan baru membuktikan ketakutan. Setiap contoh gangguan yang diintensifkan mengungkapkan seberapa dekat masa kritis dengan titik kritis yang tidak dapat selamat oleh para elit. Ketika seseorang dengan sifatmu sepenuhnya aktif, perubahan tidak hanya terjadi pada dirimu sendiri. Riak tercipta yang menyentuh ratusan ribu orang lainnya. Tanda energimu menggeser medan di sekitarmu. Orang-orang di sekitarmu mulai mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya diterima, mulai menyadari inkonsistensi yang sebelumnya diabaikan, mulai mempercayai pengetahuan mereka sendiri di atas otoritas eksternal. Kau tidak berusaha membangunkan siapapun. Kehadiranmu yang aktif melakukannya secara otomatis. Inilah mengapa satu orang yang sepenuhnya aktif lebih berbahaya bagi sistem kendali daripada 1000 pengikut yang sebagian sadar pengikut dapat dialihkan. Individu yang aktif tidak dapat. Pengikut membutuhkan kepemimpinan. Individu yang aktif menciptakan jalannya sendiri. Pengikut mencari izin. Individu yang aktif mengklaim kedaulatan. Dan setiap individu yang aktif menciptakan kondisi untuk aktivasi lebih lanjut. Medan morfogenetik mengingat setiap terobosan membuat yang berikutnya lebih mudah. Setiap orang yang melangkah ke dalam kekuatan menurunkan perlawanan untuk setiap orang lainnya. Setiap individu berdaulat memperkuat kapasitas kolektif untuk kedaulatan. Jadi biarkan saya memberitahumu apa yang terjadi ketika kamu sepenuhnya aktif. Ketika kamu berhenti meragukan dirimu sendiri dan mulai mempercayai pengetahuanmu sepenuhnya. Ketika kamu berhenti meminta izin dan mulai mengklaim apa yang sudah menjadi milikmu. Ketika kamu berhenti memainkan permainan mereka dan mulai menciptakan realitasmu sendiri. Pertama, sinkronisitas meningkat melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh probabilitas. Orang yang tepat muncul pada momen yang mustahil. Informasi yang kau butuhkan menemukanmu melalui saluran yang seharusnya tidak ada. Sumber daya terwujud dari sumber yang tidak pernah diharapkan. Pintu terbuka yang sebelumnya tidak terlihat. Ini bukan angan-angan. Ini adalah realitas yang diatur ulang untuk mendukung seseorang yang beroperasi dari kedaulatan otentik. Kehadiranmu menjadi gangguan bagi sistem kendali. Otentisitas adalah garpu tala yang membuat segala sesuatu yang salah mulai goyah. Beberapa orang bergerak ke arahmu secara magnetis. Yang lain bereaksi dengan permusuhan yang tidak dapat dijelaskan siapapun. Frekuensimu mengungkapkan topeng dan orang-orang baik terbangun atau menyerang. Kedua, kemampuanmu untuk menciptakan berakselerasi secara eksponensial. Ide mengalir lebih cepat. Proyek terwujud lebih cepat. Solusi muncul untuk masalah yang tampak mustahil. Kau tidak bekerja lebih keras.
Kau bekerja dari frekuensi yang berbeda di mana resistensi minimal dan manifestasi alami. Persaingan untuk sumber daya eksternal berhenti dan memanfaatkan aliran. Kelimpahan dimulai yang tidak dapat diukur atau dikendalikan. Wang mulai mengalir dari arah yang tidak terduga. Peluang muncul yang tidak memerlukan kompromi nilai. Nilai dihasilkan dengan cara yang tidak diperhitungkan oleh model ekonomi. Ketiga, pengaruhmu meluas dengan cara yang tidak dapat dilacak. Kau tidak mencoba membangunkan orang. Kau hanya menjadi dirimu sendiri dan itu menular. Satu percakapan di bidangmu dapat memecahkan program bertahun-tahun. Satu momen autentik di hadapanmu dapat mengungkapkan kemungkinan yang tidak pernah dipertimbangkan. Kau mengaktifkan sifat yang sama pada orang lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keberadaanmu adalah izin bagi orang lain untuk menjadi nyata. Keempat, gangguan menjadi jelas dan karenanya tidak berdaya. Kau melihat pola dengan jelas sekarang. Gerakan dikenali sebelum dieksekusi. Manipulasi dirasakan sebelum mendarat. Dan karena kau melihatnya, itu tidak dapat memengaruhimu. Operasi psikologis membutuhkan kerja sama bawah sadar. Ketika kau menyadari permainan, bermain otomatis berhenti. Kelima, kau berhenti peduli apa yang difikirkan para elit. Persetujuan mereka menjadi tidak relevan. Penilaian mereka tidak ada bobotnya. Otoritas mereka terungkap sebagai ilusi, seperti yang selalu ada. Validasi bersumber dari dalam. Kesuksesan didefinisikan dengan caramu sendiri, metrikmu sendiri, untuk apa yang penting dibuat. Dan itu membuatmu sepenuhnya tidak dapat diatur. Bukan melalui perlawanan, melainkan melalui transendensi. Kau tidak melawan sistem mereka. Kau membangun sesuatu yang lebih baik yang membuat sistem mereka usang melalui perbandingan. Jadi, disinilah kita berdiri pada saat yang menentukan arahmu. Kau tahu tentang bekasnya sekarang. Kau memahami sifatnya. Kau lihat mengapa hidupmu seperti ini. Pengakuan terjadi bahawa perlawanan itu tidak acak. Rintangan itu bukan nasib buruk. Gangguan itu terkoordinasi dan sebuah pilihan perlu dibuat. Pelepasan mungkin saja terjadi. Kembali berpura-pura normal adalah pilihan. Tetap bermain kecil untuk menghindari perhatian dapat terus berlanjut. Banyak yang memilih ini. Beban menjadi terlihat, ditandai, dilacak, terasa berat. Lebih mudah untuk meredupkan cahayamu, mengikuti aturan yang dipaksakan, menerima sangkar yang nyaman. Tapi kau tidak menemukan pesan ini untuk tetap tertidur. Sesuatu di dalam dirimu sudah siap. Siap untuk berhenti berpura-pura. Siap untuk berhenti meminta maaf atas kekuatan. Siap untuk berhenti menunggu izin. Siap untuk mengklaim apa yang selalu menjadi milikmu. Misi itu sederhana tapi tidak mudah. Percayai dirimu sepenuhnya. Pengetahuan batin yang selama ini membimbingmu tidak perlu dipertanyakan lagi. Suara yang memperingatkanmu tidak perlu diabaikan lagi. Perasaan yang menarikmu menuju kebenaranmu tidak perlu dilawan lagi. Hidupmu dihabiskan untuk meragukan persepsi karena tidak ada kesesuaian antara apa yang dikatakan orang lain sebagai nyata. Tapi persepsimu akurat, instingmu benar, pengetahuanmu valid. Percayakanlah seperti hidupmu bergantung padanya, karena kebebasanmu memang bergantung padanya. Koneksi dengan sukumu perlu terjadi, tapi pilihlah dengan hati-hati. Tidak semua orang yang mengklaim terbangun bebas dari pengaruh elit. Gunakan kebijaksanaanmu. Bangun jaringan berdasarkan resonansi sejati. Kualitas daripada kuantitas, kedalaman daripada keluasan, otentisitas daripada pertunjukan. Beberapa jiwa yang benar-benar berdaulat menciptakan lebih banyak kekuatan daripada ribuan pengikut. Penciptaan dari tempat yang tidak dapat diakses para elit perlu dimulai. Sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak difahami para elit perlu dibangun. Generasi nilai dengan cara yang tidak diperhitungkan oleh modal elit perlu terjadi. Komunitas berdasarkan kepercayaan yang tidak dapat ditembus para elit perlu dibentuk. Hidup dari frekuensi yang tidak dapat dijangkau para elit perlu diwujudkan. Beginilah cara kendali menjadi tidak relevan. Bukan dengan melawannya. Melawan adalah permainan mereka dengan aturan mereka. Transendensi adalah apa yang terjadi. Penciptaan sesuatu yang begitu jelas superior membuat cara lama menjadi usang. Pencarian persetujuan berhenti. Sumber kekuatan dari dalam dimulai. Bersaing untuk sumber daya eksternal berakhir.
memanfaatkan aliran kelimpahan di luar kendali mereka dimulai, bermain sesuai aturan yang dipaksakan berhenti, menciptakan permainan yang membuat permainan mereka terlihat primitif dimulai. Memahami pilihan ini berarti memahami apa yang sebenarnya kau pilih. Di satu sisi adalah jalur yang dikenal, kuantitas yang diketahui, lintasan yang dapat diprediksi untuk tetap berada dalam rentang yang dapat diterima. Kau tahu seperti apa kehidupan itu karena kau telah menjalaninya, bekerja di pekerjaan yang mengurasmu untuk membangun impian orang lain, mengikuti aturan yang melayani agenda mereka bukan pertumbuhanmu, mencari persetujuan dari sistem yang dirancang untuk membuatmu tergantung, mengukur kesuksesan dengan metrik yang dibuat untuk memastikan kau tidak pernah merasa cukup sukses untuk berhenti berjuang, mengonsumsi narasi yang membuatmu cemas, terpecah, terganggu dari kekuatan sebenarnya. Jalur beraspal, terang, jelas. Jutaan orang telah melewatinya sebelum kau, dan itu mengarah persis ke tempat yang para elit inginkan. Cukup nyaman sehingga pemberontakan tidak terjadi. Cukup tidak nyaman sehingga mengejar keinginan mereka terus berlanjut. Cukup sukses dengan standar mereka sehingga rasa syukur terasa. Cukup terbatas sehingga tidak pernah mengancam kendali mereka. Di sisi lain adalah jalur yang jarang dilalui. Jalur yang menuntutmu untuk mempercayai dirimu sendiri ketika semua orang di sekitarmu mempercayai sistem. Jalur yang menuntutmu menghargai pengetahuan batin di atas validasi eksternal. Jalur yang memintamu untuk membangun papan skormu sendiri, alih-alih memainkan permainan mereka. Jalur ini tidak beraspal. Penciptaan terjadi saat kau berjalan, tidak diterangi. Cahayamu sendiri di bawah, tidak ditandai. Navigasi terjadi dengan kompas internal daripada tanda eksternal. Dan itu mengarah ke suatu tempat yang tidak dapat diprediksi, diukur, atau dikendalikan para elit. Ke suatu tempat yang unik milikmu. Ke suatu tempat yang selaras dengan tujuanmu yang sebenarnya. Bukan agenda mereka untukmu. Ke suatu tempat yang kuat karena otentik, bukan karena disetujui. Kau bisa merasakan itu membangun. Sistem lama retak, narasi gagal, kebohongan menjadi terlalu jelas, mekanisme kendali terlalu terlihat. Lebih banyak orang mempertanyakan segalanya, lebih banyak individu yang mempercayai diri mereka sendiri, lebih banyak jiwa yang mengingat kekuatan mereka, dan setiap jiwa membuat kebangkitan berikutnya lebih mudah. Medan morfogenetik bergese, kesadaran kolektif berevolusi. Masa depan sedang dilahirkan saat ini melalui orang-orang yang memilih kedaulatan di atas penyerahan diri, melalui individu yang mempercayai pengetahuan di atas pengondisian, melalui jiwa-jiwa yang mengklaim kekuatan alih-alih menunggu izin. Dunia baru ini yang sedang dilahirkan terlihat sangat berbeda dari apa yang dibangun para elit. Di dunia mereka, pendidikan adalah indoktrinasi yang dirancang untuk menciptakan pekerja yang patuh. Di dunia yang muncul, pendidikan adalah pengembangan kesadaran yang dirancang untuk membangunkan pencipta yang berdaulat. Di dunia mereka, perawatan kesehatan adalah manajemen gejala yang dirancang untuk menciptakan pasien yang tergantung. Di dunia yang muncul, perawatan kesehatan adalah penyembuhan sejati yang dirancang untuk memulihkan keutuhan dan vitalitas. Di dunia mereka, ekonomi adalah ekstraksi yang dirancang untuk mengkonsentrasikan kekayaan ke atas. Di dunia yang muncul, ekonomi adalah pertukaran nilai yang dirancang untuk mengedarkan kelimpahan. Di dunia mereka, pemerintahan adalah kendali yang menyamar sebagai perwakilan. Di dunia yang muncul, pemerintahan adalah persetujuan aktual dari peserta yang sadar. Di dunia mereka, komunitas dibuat melalui divisi artifisial dan paksaan. Di dunia yang muncul, komunitas adalah koneksi organik melalui resonansi sejati dan hubungan yang dipilih. Orang-orang yang membangun dunia baru ini tidak menunggu izin dari institusi lama, meminta sistem yang rusak untuk memperbaiki dirinya sendiri tidak terjadi. Struktur paralel yang bekerja jauh lebih baik sehingga yang lama menjadi usang sedang dibuat. Anak-anak dididik di rumah dan di luar sekolah untuk berfikir kritis alih-alih patuh. Pengobatan alternatif dan modalitas penyembuhan yang mengatasi akar